Salam saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Syukur kepada Allah kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, saya ajak untuk tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon terang firman Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sekali lagi karena kasih dan anugerah-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu bagi kehidupan kami. Itu bukan karena hebat dan gagahnya kami, semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan itu yang sesungguhnya kami sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih-Mu itu, karena kami manusia berdosa yang tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Namun sekali lagi karena Engkau Allah yang penuh kasih, menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami di dalam pembacaan dan tentunya dalam pemberitaan firman-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami baca renungkan bersama sungguh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu sehingga melalui pemberitaan firman oleh hamba-Mu, semua umat Tuhan, pendengar radio Suara Abdi Allah, sungguh diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami sekalian, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun berada, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ke-13. Imamat pasal yang kelima, ayat pertama sampai ke-13. Saya bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada boleh mengikutinya bersama saya di dalam hati. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahan sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah
dalam salah satu perkara itu haruslah ia mengaku dosa dan yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan segala tebusan salah karena dosa itu. Seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah mempersembahkan bahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuk, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya di dinding ke mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah ia diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, tetapi dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segegam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman-Nya, lebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Dalam nats yang kita baca tadi, khususnya di ayat yang pertama, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan ia adalah saksi karena melihat atau mengetahui tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya itu. Saudara-saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, seringkali dalam kehidupan kita ini diperhadapkan dengan situasi di mana kita menghadapi ketakutan yang membuat kita sebenarnya jauh daripada Tuhan. Namun satu hal di dalam bacaan kita hari ini, saya mengajak kita bagaimana kita harus takut kepada Tuhan sebagai Allah yang tentunya melihat segala keberadaan kita. Kalau kita memahami arti daripada takut itu sendiri merupakan respon alami yang manusia berikan ketika menghadapi suatu ancaman, baik nyata maupun hanya bayang-bayang ancaman. Ini adalah mekanisme pertahanan yang diberikan Tuhan
untuk melindungi kita. Namun takut yang berlebihan atau tidak rasional dapat melumpuhkan kita sendiri, dapat menghambat pertumbuhan kerohanian kita, dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan juga merusak hubungan kita dengan sesama. Itu akibat dari ketakutan karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau Alkitab mencatat melakukan dosa dan pelanggaran. Dalam bacaan kita tadi sangat jelas apa yang disampaikan oleh hambanya Musa kepada umat Tuhan pada zaman itu. Mereka harus benar-benar melakukan firman-Nya ketika mereka sudah berdosa, melanggar firman Tuhan, tidak taat hukum Taurat, dan banyak hal yang harus mereka kerjakan di dalam pasal yang kelima ini, terlebih dalam hal memberikan korban persembahan khususnya untuk penghapusan dosa. Saudara-saudara yang kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, saya mengajak kita untuk takut melakukan dosa, takut melanggar perintah Tuhan, takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita miliki sebenarnya, bukan takut yang negatif, karena takut negatif itu tentunya sudah memberikan kita suatu halangan yang melumpuhkan, menghambat, merusak hubungan kita. Itu takut yang negatif. Namun takut yang positif itu ketika takut kita melanggar perintah Tuhan. Ketika kita berbuat sesuatu takut tidak memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ada ketakutan dalam kehidupan sehari-hari itu. Misalnya takut mengalami kegagalan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Itu ada ketakutan tersendiri. Takut mengalami penolakan. Ditolak oleh orang tua, ditolak oleh suami, ditolak oleh pacar, dan ditolak oleh teman-teman sekerja dan siapapun. Itu takut, mengalami ketakutan. Takut akan masa depan. Takut akan masa depan. Bagaimana setelah lulus kuliah, bagaimana setelah menikah, bagaimana setelah umur di atas 40, 50, 60 tahun. Ada ketakutan tersendiri. Namun saudara-saudara kekasih, takut menegur dan takut menjadi saksi atas perbuatan tidak baik orang lain, itu juga menjadi penghalang. Namun dalam perspektif Alkitab, akar daripada ketakutan itu seringkali karena kurangnya keyakinan, kepercayaan, iman kepada Tuhan. Takut itu baik? Sebenarnya dalam arti negatifnya tidak baik. Tetapi dalam arti positif itu baik. Takut untuk melanggar, takut untuk berbuat dosa, takut untuk kalau tidak benar di hadapan Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita melihat bagaimana sebenarnya perspektif Alkitab dari kata takut itu sendiri. Karena akar ketakutan seringkali karena tidak ada keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Tuhan. Ketakutan yang ada di dalam Alkitab itu diakibatkan karena kita melakukan dosa dan kesalahan, sehingga kita merasa bersalah dan memicu ketakutan. Karena kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih,
Bagaimana caranya supaya ketakutan yang negatif itu tidak menguasai kehidupan kita, tidak menguasai diri kita, tidak menguasai keimanan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kehidupan ini harus berfokus kepada Allah. Harus mengerti akan pribadi Allah yang kudus, supaya kita tetap hidup kudus. Karena kalau tidak hidup kudus, maka muncul ketakutan yang merongrong kehidupan kita, yang membuat kita semakin terpojok, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan itu membuat kita hancur, gagal, dan semakin jauh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, seorang psikolog Paul Ekman menyatakan bahwa manusia itu memiliki 6 emosi dasar: marah, jijik, bahagia, sedih, terkejut, dan takut. Takut sebenarnya merupakan emosi yang negatif, yang sangat tidak menyenangkan apabila kita mengalaminya. Sebab kita merasa takut, maka pola pikir kita juga turut berperan aktif dalam mengikat emosi itu. Saudara-saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, dosa dan rasa bersalah memicu ketakutan di dalam diri kita. Namun bagaimana kita harus menaklukkan ketakutan? Tidak lain, kita harus memiliki keberanian untuk menghadap Tuhan, untuk memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Tidak demikian juga di dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 13, ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dibayar karena dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan. Karena kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar akan keberadaan kita sebagai orang berdosa, maka Dia juga datang untuk mengampuni kita. Saudara-saudara yang kekasih, tentunya untuk mengalahkan ketakutan ini, kita harus membangun iman dan kepercayaan kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan, sumber kekudusan, sumber segala-galanya. Kita harus mentaati firman-Nya, mengingat janji-janji dan karunia yang ajaib. Jangan kita abaikan. Kita harus hidup sesuai dengan kebenarannya. Saudara-saudara yang kekasih, tentunya hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka melakukan dosa dan pelanggaran, dan mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa, di mana mereka juga harus dijauhkan dari komunitas. Tetapi ketika mereka membayar harga korban persembahan penghapus dosa, maka para imam memohon pengampunan kepada Tuhan, dan orang itu dapat berkumpul kembali di dalam komunitas imannya. Saudara-saudara yang kekasih,
dimanapun Anda berada pada sore hari ini, biarlah kita memahami bahwa ketakutan yang negatif itu bisa menghancurkan kita, menghambat pertumbuhan. Namun ada ketakutan yang positif, di mana ketakutan itu menjadikan kita sadar akan diri kita dan juga sadar akan keberadaan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran, dosa, dan tentunya kita dapat hidup kudus di hadapannya. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, Musa tidak takut untuk menegur umat Allah, bangsa Israel. Agar apa? Agar mereka hidup benar di hadapan Tuhan, supaya tidak berbalik kepada Tuhan, supaya mereka tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka tetap benar-benar menjadi orang-orang yang telah dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Dalam hal ini Musa tidak takut sama sekali, karena Allah di pihaknya, yang menolong, menjaga dia, memampukan dia untuk memimpin bangsa Israel. Bayangkan ketika Musa sendiri takut dalam menegur, memotivasi bangsa itu, menjadi saksi kepada bangsa itu yang terus melakukan kesalahan. Tentunya dapat dikatakan bahwa Musa egois terhadap dirinya. Dia mau selamat sendiri. Untuk itu mari pada sore hari ini, janganlah kita mementingkan diri kita sendiri. Kita takut kehilangan komunitas kita. Mungkin itu yang ada dalam pikiran kita. Komunitas yang sedang di fase tidak sehat. Kita diam, dan karena ketakutan itu, maka kita menutupi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik, yang tentunya menghalangi, menghambat pertumbuhan. Marilah kita belajar dari pribadi hambanya Musa, yang tentunya tidak takut untuk menegur, tidak takut untuk mengingatkan umat Allah, supaya mereka juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara-saudara ketika diperhadapkan dengan kondisi seperti yang ada di dalam pasal yang kelima tadi. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahui, tetapi ia tidak mau memberikan keterangan. Tentunya itu menjadi pergumulan panjenengan semua. Dan saya percaya kalau Tuhan di pihak kita, maka kita tidak takut. Kita akan selalu memohon pertolongan Tuhan supaya melalui keberadaan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita, tidak terhambat karena ketakutan-ketakutan yang tersembunyi di dalam diri kita. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh membawa kita memahami sekali lagi akan kasih Allah yang memberikan kita keberanian di dalam menjalani keimanan kita sebagai orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Sekali lagi kami sadar bahwa kami seringkali memiliki ketakutan-ketakutan yang
membuat kami terhambat iman, terhambat dalam kualitas. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami di masa yang akan datang, supaya kami memiliki keberanian karena Engkau, keberanian karena pertolongan-Mu, karena Tuhan berpihak kepada kami. Dikala kami menutupi kekurangan kesalahan orang lain yang berdosa, bahkan kesalahan kami sendiri di hadapan Tuhan, ampunilah kami dan sadarkanlah kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan, yang benar-benar memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam karakter kami, dalam perkataan, dalam gaya hidup kami. Tuhan tolong kami, dan kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh hamba-Mu Musa, supaya kami benar-benar hidup dengan penuh keberanian yang ilahi, yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada. Berkati dalam segala pergumulan, Engkau Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, biarlah Tuhan juga menolong memberkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat-Mu, dan tentunya di dalam pergumulan yang lain, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati dan memimpin kami. Inilah doa permohonan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.